Selamat datang di channel ini. Pada video ini saya membahas tentang kasus New Jeans ya. Eh, Sebenarnya saya nggak terlalu ngikutin ya kasus New Jeans ini. Cuma tahu aja ya. Dulu ada kasus gitu eh, sama agensinya gitu. Tapi nggak terlalu ngikutin banget gitu. Dan sekarang ini rame lagi ya kasus New Jeans ini. Kemudian saya mulai riset, baca-baca lagi gitu, ternyata masalahnya itu apa sih sebenarnya. Karena dulu itu saya kira itu baik-baik aja ya, karena lagu-lagu New Jeans kan meledak banget ya waktu itu. Kayak lagu apa itu, Dito dan sebagainya gitulah, pokoknya meledak banget ya pas itu. Tapi entah kenapa ternyata ada kasus gitu. Dan setelah saya baca-baca lagi, ternyata masalah awalnya itu dari masalah konflik internal ya. Jadi Hype itu mengaudit Ador ya, karena Hype itu ada info bahwa Min Hee Jin, CEO sama produser dari New Jeans ini ingin menguasai Ador gitu ya. Jadi Ador ini itu anak perusahaan dari Hype gitu ya. Jadi Min Hee Jin ini dituduh mau menguasai Ador gitu. Dan akhirnya diaudit lah gitu si Min Hee Jin ini. Tapi Min Hee Jin-nya itu malah melakukan tuduhan ke grup lain, grup Ailit di labelnya agennya Believe ya, Believe Live apa nggak tahu tadi yang mana diduga melakukan plagiasi gitu ya terhadap konsep dari New Jeans itu. Sama pokoknya membahas tentang Les Seraphim yang didebutkan lebih awal gitu ketimbang New Jeans itulah. Jadi awalnya itu ada konflik internal gitu ya antara si Min Hee Jin dengan Hype sendiri ya. Jadi kayaknya di internal itu nggak bagus ya. Jadi sesama anak perusahaan ini saling bersaing gitu ya. Dari induknya Hype itu ada The Believe atau Believe Live, kemudian Ador, sama ada lagi itu Source Music ya, naungan dari Les Seraphim itu. Jadi Min Hee Jin itu melayangkan tuduhan-tuduhan gitu untuk membela dirinya bahwa dia tidak ingin menguasai gitu ya. Pokoknya dari segi pembelaan gitulah. Nah, akibat itu kemudian si Min Hee Jin ini kemudian dicopot dari posisi CEO ya, dari Ador, kemudian digantikan gitulah. Nah, selang beberapa lama si New Jeans itu berupaya untuk memutus kontrak gitu ya, karena setelah Min Hee Jin ini dicopot itu kurang senang lah si New Jeans ini, entah mungkin berpihak ke Min Hee Jin ini, si New Jeans ini, karena New Jeans ini dibentuk oleh Min Hee Jin ini kan sebagai produser juga, jadinya bisa dibilang membela gitulah, dan ingin membela si Min Hee Jin ini. Jadinya New Jeans juga ingin putus kontrak gitulah, karena merasa diabaikan, mungkin ada diskriminasi juga kan. Lagi-lagi tadi tuduhannya kan soal masalah plagiat konsep, kemudian masalah sama
Les Seraphim, soal debut-debutan itulah sebagai grup andalan dari Hype gitu ya. Jadinya si New Jeans ini salah satunya akibat dari pencopotannya si Mandy Jin ini, jadinya pengen memutus kontrak itulah. Dan soal masalah, soal kurang menyapa, soal bully dan sebagainya gitulah, jadinya pengen memutuskan kontrak gitulah. Dan tapi kemudian si Mandy Jin ini entah kenapa ya, kemudian bersama staffnya itu mundur akhirnya ya, dan akhirnya sampai sekarang buat agensi atau label baru gitu. Dan kemudian di awal tahun ya kalau nggak salah, New Jeans ini membuat atau beraktivitas dengan nama baru NJS ya. Jadi dalam upayanya itu mereka masih aktif itulah, tapi dengan nama baru, dan sambil proses hukum mereka ingin keluar atau memutus kontrak dengan dengan Adore gitu ya. Tapi pada akhirnya itu tidak berhasil ya. Di sekarang itu kontraknya masih sah, dan berita terakhir si New Jeans ini akhirnya kembali lagi ke Adore ya, terutama dua membernya, Hae-in sama Hye-rin ya, yang itu sudah paling awal akhirnya kembali gitu. Dan yang ketiga member itu sudah mengumumkan kembali, tapi masih belum komunikasi lah sama Adore, jadi sepihak gitu. Jadi member-member ini secara sepihak gitu ya, yang awalnya memutus kontrak sepihak kemudian gitu ya. Dan oh iya, masalah tadi yang berganti jadi NJS itu kenapa berhenti, soalnya itu kan kontraknya itu kan belum putus gitu ya, kontraknya itu masih jalan. Jadi akibatnya NJS itu nggak boleh lagi, jadi mereka itu nggak boleh beraktivitas lagi. Kalau beraktivitas mereka dapat denda ya setara 11 miliar gitu ya. Dan jadi mereka akhirnya berhenti ya, NJS itu berhenti. Dan sekarang berarti para member itu kembali lagi ke Adore atau ke New Jeans lagi ya. Jadi itu ya untuk kronologi kasusnya. Kemudian rame lagi soal mereka disuruh minta maaf karena telah mungkin menyeret-nyeret artis lain ya, termasuk Ailit, kemudian Les Seraphim juga. Makanya itu rame ya, fansnya mereka itu saling bentrok atau saling hujatan gitulah soal masalah itu. Jadi agak membingungkan ya, kenapa artis sama agensi sama induk satu perusahaan gitulah saling nggak bagus apanya kondisinya, atau environment atau lingkungannya itu nggak bagus. Ternyata itu saling bersaing ya. Saya kira sesama artis itu mendukung ya, tetapi ternyata ini antar anak perusahaan ini saling bersaing ternyata gitu ya, karena beda-beda semua ya. Ternyata saya nggak terlalu paham ya kenapa bisa seperti itu ya. Harusnya kan satu agensi gitu kan saling mendukung ya, misalnya collab atau gimana. Tapi ini ternyata mereka ini tuh saling bersaing malahan ya, anak perusahaan ini ya, padahal satu agensi besar Hype gitu ya. Dan masalah kemudian ada tuduhan bahwa si New Jeans ini pahlawan kesiangan gitu ya. Soalnya kan awalnya membela Mandy Jin ya, mungkin ya karena
mereka kan ya dibentuk oleh manajemen gitu ya, mungkin itu ya masalahnya. Dan karena banyak yang gak suka karena itu membela manajemen, karena manajemen sendiri problematik itulah. Jadi itulah mungkin ya banyak yang kurang sukanya itu. Tapi ya kita sadar bahwa ya atau kita tahu bahwa New Jeans ini memang dibentuk oleh manajemen gitu ya, si produsernya ini. Dan apalagi ya mungkin serangannya, oh ya banyak menuduh kenapa nggak bayar penalti aja dan keluar dari Ador gitu ya. Nggak segampang itu ya ternyata setelah saya baca. Jadi kontraknya itu nggak segampang itu ya untuk putus gitu ya, karena Ador sendiri nggak mau melepas, ibaratnya nggak mau melepas, karena ya lagi-lagi Ador ini dari awal sudah menebutkan mereka ya, jadi nggak mau rugi juga melepas begitu aja ya. Jadi mereka yang nggak mau memutus kontrak yang Ador ini. Dan karena kalau memutus kontrak berarti mereka juga harus membayar kepada New Jeans gitu ya, anggota-anggotanya gitu. Itulah mengapa enggak mau memutus kontrak, dan para anggotanya itu juga enggak mau memutus kontrak, karena ya mereka yang mungkin yang enggak mau membayar, tapi yang enggak segampang itu ya putus kontrak gitu ya, karena dari awal mereka sudah bekerja gitu ya, bekerja menaati kontrak gitu ya. Jadi nggak mau memutus pelanggaran dengan membayar ya, karena mereka sudah bekerja gitu. Jadi itu ya, soal penalti itu nggak segampang itu ya, membayar penalti kemudian keluar itu nggak segampang itu, karena penaltinya itu bakal besar sekali ya. Karena misalnya yang tadi untuk melakukan aktivitas di luar New Jeans aja mereka harus membayar sekitar 11 miliaran gitu ya, apalagi memutus kontrak gitu ya, pasti bakal ratusan miliar, dan itu sama aja nggak mungkin lah bakal diputus kontraknya gitu. Tapi mungkin Ador masih memverifikasi ya, yang 3 member kan tadi sepihak gitu ya, mau kembali gitu, tapi mungkin bakal dibatasi ya aktivitasnya mungkin ya, karena sudah membuat kegaduhan seperti itu ya mungkin ya. Tapi Ador sendiri juga nggak bisa menolak gitu ya. Ternyata saya baca itu nggak bisa menolak mereka, jadi kemungkinan mereka bakal kembali. Jadi kemungkinan tetap 5 member, tapi yang mungkin dibatasi aktivitasnya ya. Jadi berita bagusnya mereka akan tetap jadi New Jeans, kemungkinan promosi, masih aktivitas lah, mungkin promosi, bikin lagu, album, tapi mungkin dibatasi gitu ya. Seperti yang kita tahu kan, agensi ini punya kewenangan ya, yang setelah kontraknya ini sah, jadi agensi ini punya kekuatan yang besar ya terhadap member ini, aktivitasnya bagaimana gitu. Dan mungkin yang agak itu ya, setelah kegaduhan ini gimana gitu ya terhadap kondisi lingkungan itu, sepertinya nggak terlalu membaik ya. Tapi ya harus diusahakan mungkin ya, bagaimana hubungan mereka gitu ya, memulihkan hubungan lah ibaratnya, karena kontraknya itu sah ya sampai 2029 ya, jadi masih berarti 4 tahunan lagi ya kontraknya masih ya. Jadi berita bagusnya ya, Eugene bisa aktif kembali ya untuk para fans. Cuma ya nggak enaknya itu ya sama staff, sama artis lain yang di hype itu ya, karena sudah membuat keributan segitu besarnya gitu ya. Jadi mungkin itu aja ya pembahasan tentang
kasus dari New Jeans ini awalnya dari mungkin ya karena kita tahu New Jeans jadi besar banget mungkin ya, jadi mungkin aja ada keinginan dari ego dari Minnie Jeans sebagai CEO-nya waktu itu ya, mungkin ingin apa ya, mengutamakan New Jeans gitu ya dibanding artis-artis hype yang lain gitu ya, mungkin itu ya awalnya mungkin. Dan hype-nya merasa ada upaya-upaya ingin lepas dan independen gitu ya, tapi ternyata tidak terbukti juga. Tapi Minnie Jeans akhirnya sudah keluar juga dan buat agensi baru ya, mungkin aja ya mereka bakal gabung lagi mungkin aja di setelah kontrak dari New Jeans habis, mungkin aja ya. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak mungkin ya, karena kontraknya itu sudah sah sampai 2029 ya sama New Jeans. Jadi itu ya mungkin pembahasannya. Mungkin ada yang mungkin capek gitu ya sama membahas kasus ini, karena saya sendiri sebenarnya nggak terlalu ngikutin juga ya sama kasus ini. Itu aja mungkin ya pembahasannya, mungkin sangat lama dan berbelit-belit, mohon maaf ya, mungkin agak ngalor ngidul gitu ya, tapi ya semoga menjelaskan tentang masalah New Jeans ini. Oke, mungkin itu aja mungkin. Dan ya kita tahu ya gimana ya, kalau dari sisi lain ada yang mendukung New Jeans karena membela hak idol gitu ya, pekerja idol gitu ya, sama agensi gitu ya. Tapi ya kita tahu agensi ini kan sangat powernya kuat banget ya, karena agensi ini sebuah perusahaan yang dari awal mengorbitkan mereka gitu ya, dan mereka telah menghabiskan banyak uang juga untuk mengorbitkan atau mendebutkan artis-artis ini ya. Jadi mereka punya hak besar ya untuk gimana ya, kata kasarnya mengeksploitasi member-membernya ini ya. Meskipun ya lagi-lagi member ini juga punya hak, tapi ya dari kasus ini kan tidak terbukti ya, misalnya tidak menyapa dan lain sebagainya. Tapi kan Hype sendiri sudah, atau Ador sendiri kan sudah melakukan tugasnya, misalnya masalah gaji, masalah perlakuan terhadap mereka kan sudah sesuai ya, meskipun dibilangnya ada perlakuan yang tidak baik dan lain sebagainya, tapi kan di pengadilan tidak terbukti gitu ya. Jadi memang susah ya, kalau tidak benar-benar ada bukti yang kuat, sulit sekali untuk memutus kontrak gitu ya, apalagi dengan agensi yang besar gitu ya. Kecuali benar-benar terbukti, misalnya ada benar-benar perlakuan dan bukti nyata gitu ya. Misalnya ada kasus dulu itu ada boyband itu ya, karena perlakuan kasar dari CEO-nya gitu ya, itu akhirnya ke blow up publik, buktinya jelas, ada videonya gitu, akhirnya mereka berhasil lepas, bahkan didukung ya sama publik gitu ya. Jadi itu ya, kalau benar-benar buktinya kuat itu kemungkinan bisa, tapi dalam kasus ini buktinya itu tidak kuat, dan perusahaan itu telah melakukan tugasnya atau kewajibannya, masalah promosi, masalah perlakuan terhadap idolnya. Mungkin idolnya tidak merasa seperti itu, tapi secara bukti konkret perusahaan telah melakukan itu ya. Jadi perusahaan memang punya kekuatan besar ya, karena lagi-lagi mereka telah invest terhadap debut mereka, dan perusahaan nggak mau rugi juga.
dari sisi perusahaannya gitu ya. Jadi mungkin itu aja sedikit pembahasan, atau mungkin maaf ya muter-muter itu, tapi semoga dapat membantu dan tulis tanggapan kalian tentang kasus ini gitu ya. Oke, mungkin segini aja videonya. Terima kasih telah menonton video ini, dan dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe.